yang dari ini ya, saya tidak merendahkan. Itu paling tidak perasaan saya waktu itu. Nanti saya ceritakan hebatnya orang ini. Ya. Ketika saya melaksanakan tugas memberikan materi sekelompok masyarakat dan ke kelompok guru-guru di ND, Bapak Ibu, saya menyempatkan diri karena saya dengar katanya ada rumah Bung Karno ketika diasingkan di ND, dan saya datang ke sana diantar ojek, ya. Kemudian saya tanya pada petugas, sampai saya juga diantarkan ke belakang rumah itu. Di sanalah disebutkan ada pohon sukun Pancasila, Bapak Ibu. Kenapa disebut pohon sukun Pancasila? Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, terutama yang dari ini. Karena pohon itu, kata pohon sukun itu satu batang itu kemudian pecah menjadi 5. Di sanalah katanya Bung Karno mendapat inspirasi tentang nilai Pancasila ini. Menyadari itulah Bapak Ibu, saya duduk bermeditasi di tempat itu hampir 2 jam. Ya. Jadi saya bermeditasi, dan hasil meditasi itulah entah datang dari mana, pikiran itu terus mengalir Bapak Ibu. Dan sekarang sudah saya siapkan satu buku sebenarnya untuk tulisan saya yang saya buat sederhana ini di hari ini begitu. Yang betul-betul mengejutkan saya Bapak Ibu, tadi saya berpikir masyarakat ND seperti ini berapa nanti akan bayar saya, waktu itu saya berpikir. Saya sudah merasa, saya pernah mengajar di bawah ini ada organisasi NGO ya yang membayar saya, namanya Center for Civic Education Indonesia. Itu sebenarnya bagian dari Center for Civic Education Calabasas, California, pusatnya di Jakarta. Itu menjadikan saya konsultan. Kalau saya diberi tugas untuk mengajar keliling Indonesia oleh organisasi ini, 3 hari itu paling tidak saya dapat 10 juta gitu. Nah, saya datang ke ND dengan situasi yang seperti itu. Coba Bapak Ibu bayangkan kira-kira berapa saya dibayar, Bapak Ibu. Ada yang bisa membayangkan Bapak Ibu? Kering kerontang, nggak ada apa-apa. Mungkin betul ya Bapak, kalau musim panas itu, pas waktu itu saya musim panas datang ke sana, kelihatan kering sekali dan berdebu. Ya, kira-kira berapa saya dibayar Bapak? Itu hebatnya orang ini. Saya dibayar 37 juta untuk 2 hari. Bayaran termahal yang pernah diterima oleh Profesor Soekarno. Ya. Itu Bapak Ibu. Saya tidak tahu bagaimana Tuhan memberi mujizat itu. Saya satu dapat wahyu, dapat wangsit untuk menyebarkan gagasan yang saya temukan ini. Dan saya juga mendapat hadiah reward 37 juta. Sampai hampir 5 juta itu saya sumbangkan ke pegawai-pegawai di sana, Bapak. Itu luar biasanya ND. Jadi saya sangat setuju sekali kalau Pak Ketum mengatakan ND itu kota kelahiran Pancasila. Itu Bapak Ibu cerita saya sedikit, mudah-mudahan nanti bisa memberi inspirasi. Dari kota ini itulah saya berani mengatakan, Bapak Ibu lanjut. Tolong. Ini Bapak Ibu, saya dulu tidak terima kalau orang mengatakan aku Indonesia, aku Pancasila. Kita Indonesia, kita Pancasila. Bahkan saya pernah mendengar Pak siapa ya, yang paranormal di awal, ya Pak Permadi Esa ya, yang pencak silat ketika mendengar orang mengatakan aku Indonesia, aku Pancasila. Beliau tidak terima. Ya. Setelah saya datang dari ND, saya berpikir, salah berpikirnya Pak Permadi Esa. Menurut saya, Bapak Ibu, benar. Aku Indonesia, maka aku Pancasila. Kita Indonesia, maka kita Pancasila. Tapi saya tanya kepada Bapak Ibu,
bagaimana itu bisa dibuktikan? Aku Indonesia, maka aku Pancasila. Kita Indonesia, maka kita Pancasila. Saya berani taruhan, tidak akan ada satu orang pun yang bisa menjawab benar pertanyaan itu. Ada yang berani menantang saya? Ada yang akan bisa menjelaskan mengapa aku Indonesia, aku Pancasila, kita Indonesia, kita Pancasila itu benar, bukan sekedar khayalan. Pertanyaan itulah Bapak Ibu yang meyakinkan saya, siapapun di negeri ini tidak akan pernah bisa menghilangkan Pancasila. Mari kita buktikan nanti. Ya. Jadi salah besar kalau ada orang berpikir Pancasila itu ideologi buatan manusia, ideologi kelas rendah, ideologi di bawah ideologi agama. Tidak, Bapak Ibu. Ya. Bagaimana menjelaskannya? Ya, nanti kita coba sampai ke sana. Tapi saya ingin menjawab pertanyaan dulu sesuai tugas saya. Mengapa kita perlu bicara soal kepemimpinan Pancasila? Kenapa? Karena ini, kita semua sesungguhnya Indonesia. Kita semua adalah Pancasila. Ya. Maka jika rakyat dan warga negara mengatakan aku Indonesia dan aku Pancasila, kita Indonesia, maka kita Pancasila, tentu kita juga semua membutuhkan pemimpin Pancasila. Tidak mungkin di negara, di masyarakat yang aku dan kita rakyatnya Pancasila, maka pemimpinnya bukan Pancasila. Karena itu saya berani taruhan Bapak Ibu, kalau Khalifah bisa hidup di Indonesia, saya berani jamin tidak akan pernah diterima di Indonesia. Itu jaminan saya. Nanti kita coba. Jadi kita butuh pemimpin Pancasila, tidak butuh pemimpin yang lain. Ya. Mengapa begitu? Karena pemimpin Pancasila itulah yang bisa membangun bangsa dan karakter bangsanya berbasis Pancasila. Membangun bangsa dan karakter bangsanya seperti apa? Ya, yang berbasis Pancasila itu adalah membangun bangsa dan manusia Indonesia seutuhnya. Sederhana sekali Bapak Ibu. Rumusan saya nggak perlu panjang-panjang. Membangun bangsa dan manusia Indonesia seutuhnya. Jadi karena itu bukan jenis kepemimpinan yang lain dibutuhkan di Indonesia. Apakah itu fundamentalisme misalnya, radikalisme, materialisme, komunisme, individualisme maupun liberalisme. Ya, silakan dilanjutkan. Ini jawabannya Bapak. Mengapa pemimpin Pancasila? Karena aku Indonesia, aku Pancasila. Kita Indonesia, kita Pancasila. Mari kita buktikan Bapak Ibu. Sadarkah Bapak Ibu bahwa sesungguhnya hidup kita itu punya 5 hakikat? Bahkan menurut saya, Pancasila itu bukan hanya sekedar kristalisasi, sublimasi nilai-nilai yang hidup dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Pancasila itu berasal dari hakikat hidup kita sebagai manusia, Bapak Ibu. Yang mana hakikat hidup kita sebagai manusia? Ini Bapak Ibu, 5 ini. Ya. Itulah yang disebut manusia monodualistik dan monopluralistik sekaligus, yang disemboyankan oleh The Founding Fathers kita dengan bahasa yang paling tepat.
manusia berbineka tunggal ika. Jadi Bapak Ibu, makna bineka tunggal ika itu bukan hanya sekedar karena kita sebagai masyarakat, bangsa dan negara itu kita beragam. Hakikat kita sendiri sebagai manusia adalah manusia monodualistik dan monopluralistik sekaligus. Manusia bineka tunggal ika. Yang mana? Ini Bapak Ibu, lihat diagram saya. Betul tidak Bapak Ibu? Hakikat manusia itu adalah makhluk rohaniah dan makhluk jasmaniah sekaligus. Betul tidak? Ada yang bisa menantang saya? Betul tidak? Hakikat manusia adalah makhluk rohaniah dan jasmaniah sekaligus. Betul Bapak Ibu. Saya sudah berdiskusi soal ini dengan Pak Edi Suarsono, dengan beberapa teman profesor. Tidak ada yang bisa menyangkal hakikat hidup kita ini. Hakikat yang kedua yang monodualistik itu juga adalah kita makhluk pribadi dan sekaligus makhluk sosial. Betul tidak Bapak Ibu? Betul. Ya. Itulah sebabnya Bapak Ibu, mengapa setiap hari, setiap waktu kita konflik. Mengapa kita konflik? Karena kita memang dihadapkan pada dua hakikat hidup yang saling bertentangan. Saya sudah mendapat penegasan ini oleh Pak Rocky Gerung yang mengatakan sila-sila Pancasila itu saling bertentangan. Ya Bapak Ibu, sila-sila Pancasila itu saling bertentangan. Kenapa? Karena hakikat hidup kita, dari mana Pancasila itu berasal, memang saling bertentangan. Karena sifatnya yang monodualistik. Kita makhluk pribadi, kita juga makhluk sosial. Kita makhluk rohaniah, kita juga makhluk biologis. Jadi tidak ada manusia di dunia ini yang tidak pernah konflik. Konflik adalah hakikat hidup manusia. Tapi bersyukurlah Bapak Ibu, kita diberi kelebihan oleh Tuhan sebagai makhluk tertinggi di dunia ini, karena tidak ada makhluk yang lebih tinggi dari manusia. Apa itu? Hakikat yang kelima, makhluk berpikir yang bijaksana dan berbudaya. Letaknya di mana? Letaknya di tengah. Mengapa ditempatkan Tuhan di tengah? Karena makhluk berpikir bijaksana dan budaya itulah yang tidak membuat yang bertentangan itu menjadi perang, yang tidak membuat yang konflik itu saling mematikan, tapi malah bisa mempersatukan. Jadi jika kita tidak sebagai makhluk berpikir yang berbudaya, yang bijaksana, maka pasti kita akan perang, pasti kita akan saling konflik satu sama lain. Dengan diberikan kelebihan kita sebagai makhluk berpikir dan berbudaya, itulah yang sesungguhnya membuat satu energi pada kita. Bagaimana yang berbeda itu mestinya disatukan Bapak Ibu. Laki dan perempuan itu berbeda Bapak Ibu. Yang jika tidak ada kebijaksanaan, maka mereka pasti akan bertengkar. Karena tidak pernah laki dan perempuan bisa disatukan kalau tidak ada kebijaksanaan dan cinta. Ya, itu Bapak Ibu. Sekarang kita lihat, apakah ini ada hubungannya dengan sila-sila Pancasila? Silakan Bapak Ibu. Berikutnya. Ini Bapak Ibu. Apakah sebenarnya Pancasila itu? Betul tadi Pak Bendung mengatakan, Pancasila itu roh hidup kita Bapak Ibu. Jiwa yang menghidupkan kita sebagai manusia. Mengapa? Karena Pancasila lah
yang mewujudkan 5 hakikat kita sebagai manusia, Bapak Ibu. Jadi Pancasila itu pasti melekat dalam fitrah hidup manusia kita sebagai manusia, Bapak Ibu. Pancasila itu bukan dari mana-mana. Pancasila itu datangnya dari diri kita sendiri. Kalau kita mau menjadi makhluk seutuhnya. Coba kembali sebentar ke ini, Bapak Ibu. Mengapa selama ini kita bisa menerima fundamental? Ada masyarakat kita yang fundamentalisme, ada yang sosialisme, fundamentalisme, ya. Ada yang individualisme, materialisme, ada yang sosialisme, komunisme. Sesungguhnya semua itu berasal dari diri kita, Bapak Ibu. Ya. Bisa Bapak Ibu lihat di kuadran. Di kuadran itu kita akan menjadi fundamentalisme, individualisme, beragama kalau kita hidup hanya mementingkan diri kita dalam hakikat sebagai makhluk rohaniah dan makhluk pribadi. Orang-orang seperti ini merasa paling benar agamanya. Kebenaran orang lain salah. Karena menganggap dirinya lah sumber kebenaran. Mengapa ada liberalisme, individualisme, materialisme? Karena orang terlalu menekankan kepentingan pribadi dan kepentingan jasmaniahnya. Ya. Mengapa ada fundamentalisme, sosialisme, religius? Karena orang terlalu mementingkan kepentingan rohaniah dan kepentingan sosialnya. Mengapa ada sosialisme, komunisme? Karena orang terlalu mementingkan hidupnya sebagai makhluk sosial dan makhluk biologis, Bapak Ibu. Jadi sesungguhnya perang itu semua berasal dari dalam diri kita sendiri. Jika kita tidak menggunakan pikiran kita yang bijaksana untuk hidup. Jika kita tidak bisa membuat yang konflik menjadi bersatu. Coba Bapak Ibu, maukah kita selalu dalam kondisi konflik? Hati-hati Bapak Ibu. Ya, siapa yang selalu mempertentangkan hal-hal yang berbeda, hukum alamnya pasti kematian, Bapak Ibu. Tapi siapa yang bisa mempersatukan yang berbeda, seperti bagaimana seorang perempuan dan seorang laki-laki bersatu, maka yang terjadi adalah tumbuhnya energi baru. Itulah kebijaksanaan, Bapak Ibu. Jadi Pancasila itu sesungguhnya adalah bagaimana kebijaksanaan kita melaksanakan hakikat hidup kita sebagai manusia, makhluk monolistik dan monodualistik dan monopluralistik sekaligus. Dari sanalah sesungguhnya asal Pancasila itu, Bapak Ibu. Coba dilanjutkan. Tidak, kelewatan. Nah, dari mana datangnya sila ketuhanan yang Maha Esa? Dari kemampuan kita berpikir, dari kemampuan kesadaran kita yang paling dalam, Bapak Ibu, bahwa kita adalah makhluk rohaniah. Karena kita sadar kita makhluk rohaniah lah, roh kita itu berasal dari Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang Maha Esa, Bapak Ibu. Tuhan kita itu satu. Bukan Tuhan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam untuk pemeluknya. Ketuhanan kita semua manusia adalah ketuhanan yang Maha Esa. Karena roh kita sesungguhnya berasal dari Tuhan yang satu. Mengapa ada nilai kemanusiaan yang adil dan beradab? Karena kita itu makhluk individu, makhluk yang unik, Bapak Ibu.
makhluk yang unik itu punya dua risiko. Berbeda satu sama lain, tapi sesungguhnya kita juga sama. Karena itulah silanya menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil artinya kita sesungguhnya sama, beradab artinya tetap kita dibedakan. Laki dan perempuan punya hak hidup yang sama, hak-hak asasi yang sama, tapi kita tidak benar-benar bisa menyamakan perempuan dengan laki-laki. Ya, itulah sebabnya muncul kemanusiaan yang adil dan beradab. Dari mana datangnya persatuan Indonesia? Karena kita makhluk sosial, makhluk yang saling bergantung satu sama lain, berinteraksi satu sama lain, sehingga kita saling bersatu, bekerja sama. Salah satu kemauan kita bersatu itu adalah membangun bangsa dan negara. Dan itulah hakikat terbesar kita menjalankan, memenuhi hakikat kita sebagai makhluk sosial. Karena tidak ada manusia di dunia ini yang tidak hidup berbangsa dan tidak bernegara. Semua manusia pasti hidup berbangsa dan bernegara. Karena itu ada sila persatuan Indonesia. Dari mana datangnya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan? Luar biasa the founding fathers kita, Bapak Ibu. Tidak ada salah satu kata pun dalam sila keempat Pancasila. Ada yang bisa memikirkan kenapa kata kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan? Tadi Bapak Ibu, karena hakikat kita hidup selalu dalam konflik, maka kata kerakyatanlah yang harus ada. Mengapa? Karena rakyat bisa mewakili semua kepentingan kita yang lain. Rakyat bisa mewakili kepentingan roh kita dengan mengatakan suara rakyat, suara Tuhan. Rakyat juga bisa mewakili kepentingan pribadi ketika kita konflik dengan kita mengatakan aku rakyat Indonesia. Rakyat juga bisa mewakili kepentingan sosial dengan kita mengatakan kita rakyat Indonesia. Rakyat juga bisa mewakili kepentingan jasmani kita dengan mengatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hanya rakyatlah Bapak Ibu yang bisa menjadi wakil kita yang mengerti ketika kita dalam konflik bisa memahami satu sama lain, bisa bijaksana menyatukan yang berbeda dengan cinta dan kebijaksanaan. Jadi jangan pernah mengatakan aku berpancasila Bapak Ibu jika kita tidak memiliki cinta dan kebijaksanaan. Karena tanpa cinta dan kebijaksanaan kita tidak akan bisa melaksanakan sila-sila yang saling berkonflik. Itu Bapak Ibu, hebat sekali the founding fathers kita. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mengapa dalam permusyawaratan? Karena dalam kondisi konflik kita memang perlu bermusyawarah. Tanpa musyawarah yang berbeda sulit akan didekatkan. Mengapa perwakilan? Karena untuk bisa menjadi orang bijaksana kita butuh cerdas Bapak Ibu. Orang yang tidak cerdas tidak akan menjadi wakil rakyat. Ya. Nah, dengan begitu inti semua sila Pancasila itu sesungguhnya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dari mana datangnya sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Dari hakikat kita sebagai makhluk jasmania.
Apa hubungannya? Hubungannya Bapak Ibu, sebagai makhluk jasmaniah kita punya kebutuhan jasmaniah. Betul tidak? Kita punya kebutuhan biologis. Betul tidak? Betul. Kebutuhan jasmaniah kita sifatnya tidak terbatas Bapak Ibu. Sedang alat pemuas kebutuhan manusia di dunia ini hanya satu bumi Bapak Ibu. Karena itu tidak ada nilai yang lebih baik untuk mengatur kepentingan jasmaniah itu dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itulah di dalam pasal 33 dinyatakan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Karena kalau bukan sila keadilan, pasti semua manusia rakus, tamak, dan serakah. Dan kalau kita sudah serakah, kata Pak Bendung tadi, tidak ada organisasi yang bisa kita hidupkan. Hanya dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita bisa memenuhi semua kebutuhan kita secara adil. Jadi Bapak Ibu, Pancasila itu melekat dalam jati diri kita sebagai manusia. Lalu siapa yang bisa menyombongkan diri bisa lepas dari Pancasila? Bukankah yang diajarkan oleh setiap agama itu juga sesungguhnya adalah Pancasila? Karena itulah saya berani mengatakan Bapak Ibu, benar kata Pak Ketum, Pancasila itu spiritualitas bangsa Indonesia. Dari mana datangnya? Datangnya dari roh kita yang suci. Pancasila itu roh jiwanya rakyat Indonesia. Karena kesucianlah kita bisa berpikir spiritualitas. Itulah spiritualitas bangsa Indonesia yang dikatakan Pak Ketum tadi, beyond the religion. Itu Bapak Ibu, mengapa saya berani mengatakan aku Indonesia, maka aku Pancasila. Kita Indonesia, maka kita Pancasila. Berikutnya sharingan dari itu dari Zoom. Tadi saya katakan kita perlu pemimpin Pancasila. Karena aku dan rakyat harus dipimpin. Aku dan rakyat, aku dan kita sebagai rakyat itu bisa saling bertikai Bapak Ibu. Karena kepentingan aku dan kepentingan kita bisa berbeda. Ya, hanya seorang pemimpin yang bisa mengatur semua itu. Karena itu menurut saya pemimpin Pancasila itu adalah pemimpin yang diamanahkan Tuhan menjadi pemimpin yang demokratis. Bagaimana kita menyeimbangkan kepentingan pribadi di satu sisi dengan kepentingan negara di sisi yang lain untuk bersama-sama dengan cinta dan kebijaksanaan kita mencapai keadilan dan kesejahteraan. Itulah sesungguhnya pemimpin Pancasila Bapak Ibu. Jadi siapa yang bisa menentang demokrasi? Tidak ada Bapak Ibu. Jadi jangan katakan Amerika adalah negara demokrasi terbaik. Tidak Bapak Ibu. Mestinya Indonesia lah negara demokrasi terbaik jika kita mengenal jati diri kita sebagai manusia Pancasila. Jadi saya tidak setuju Bapak Ibu kalau indeks demokrasi kita diukur dengan indeks demokrasinya negara-negara barat. Saya marah Bapak Ibu. Tidak. Negara demokrasi kita punya nilai sendiri, nilai Pancasila. Itulah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Itulah karakter pemimpin Pancasila. Jika pemimpinnya Pancasila, maka berikutnya, ya, maka berikutnya rakyatnya juga tentu harus Pancasila, Bapak Ibu. Ya. Rakyat Pancasila juga sama, tidak berbeda dengan pemimpin Pancasila. Kenapa? Karena tadi aku dan kita Indonesia, maka kita Pancasila. Lalu siapa yang bisa menghindar dari Pancasila, Bapak Ibu? Hanya orang-orang yang tidak bisa menyadari jati dirinya menjadi manusia seutuhnya lah yang bisa mengabaikan Pancasila, Bapak. Ya. Jadi yang membutuhkan pemimpin Pancasila itu sesungguhnya adalah rakyat Pancasila juga. Jadi jika kita mau disebut manusia Pancasila, maka kita pasti membutuhkan pemimpin Pancasila. Berikutnya, nah ini Bapak Ibu terkait dengan program yang harus kita kembangkan, saya punya ide yang mungkin agak berbeda dengan Bapak yang lain. Ada dua model yang ingin saya ajak Bapak-Bapak untuk bagaimana kita bisa di GPP ini mengembangkan program, ya, dalam rangka membentuk pemimpin dan rakyat Pancasila, pemimpin dan warga Pancasila. Perlu di GPP ini saya kira bagaimana kita mengembangkan model pendekatan role model. Ya. Kita yang mengatakan diri sebagai para pemimpin bangsa ini, maka harus menunjukkan keteladanan kita bagaimana kita harus menjalankan nilai-nilai Pancasila. Sementara kita sebagai rakyat, kita sebagai warga negara perlu mengembangkan pendekatan project citizen, saya sebut, ya, supaya kita bisa menerapkan bagaimana kita bisa menjadi warga negara Pancasila. Karena itu diperlukan program Bapak Ibu Diklat Kepemimpinan Pancasila yang sudah dikembangkan oleh DPP Pusat. Apakah itu latihan dasar, apakah latihan tingkat menengah, atau latihan tingkat tinggi tentang kepemimpinan Pancasila, supaya banyak di antara kita bisa menjadi role model bagaimana seorang pemimpin Pancasila. Sedangkan dengan pendekatan project citizen, itu yang saya maksudkan adalah bagaimana kita bisa mengajak semua masyarakat Indonesia untuk belajar dengan model problem based learning, belajar dengan model project based learning, dan belajar dengan model self based learning. Ya, tadi semua itu sudah disampaikan oleh Pak Bendung dan Pak Bondan. Ya, saya kira tidak perlu saya jelaskan lagi soal ini. Saya ingin mendapatkan perhatian dari Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita punya program yang sama, baik di DPP, DPD, di DPC, bagaimana dua pendekatan ini bisa kita jadikan model dalam rangka membangun kepemimpinan Pancasila yang betul-betul punya dedikasi dan punya partisipasi bagaimana kita membangun diri kita masing-masing sekaligus membangun bangsa dan negara ini dalam pembangunan karakter bangsa. Saya kira cukup sekian Bapak Ibu apa yang saya sampaikan. Kalau Bapak Ibu ada yang tertarik dengan pandangan saya ini, saya bisa kirimkan nanti ada makalah, beberapa makalah yang sudah saya tulis terkait dengan ini, yang sudah saya kaji lebih ilmiah
tidak hanya sekadar mengandalkan common sense saya, ya, sudah saya buktikan juga dengan data ilmiah seperti yang dilakukan oleh Pak Bondan tadi. Mudah-mudahan nanti kita punya kesepakatan. Dengan ini tujuan saya yang utama Bapak Ibu sebenarnya supaya tidak ada lagi di antara kita masyarakat bangsa Indonesia yang tidak menerima Pancasila. Kenapa? Karena Pancasila pada dasarnya adalah hakikat jati diri kita sebagai manusia Indonesia. Jadi tak ada satu kekuatan pun Bapak Ibu yang akan bisa menggantikan Pancasila. Pancasila itu sakti, Bapak. Terima kasih.